Segmen otomotif kembali menarik perhatian. Kali ini dengan kabar menggembirakan bahwa mobil listrik pertama buatan Indonesia yang menggunakan baterai lokal akan segera diluncurkan di pasar Indonesia. Kendaraan ini adalah Kona Electric 2024 yang diperkirakan akan dijual dengan harga lebih terjangkau, berkat proses perakitan yang dilakukan di dalam negeri serta penggunaan baterai yang diproduksi secara lokal. Ini merupakan inovasi pertama di dunia, di mana mobil listrik ini menggunakan baterai buatan Indonesia, khususnya berbahan nikel yang diproduksi di sini. Hyundai memilih untuk memanfaatkan nikel Indonesia. Meskipun saat ini nikel kita tengah mendapatkan tantangan internasional, khususnya dari Eropa yang menggugat Indonesia di WTO. Namun, Indonesia siap menghadapi tantangan tersebut, karena peluang besar ini tak akan datang dua kali. Produksi baterai nikel Hyundai XLG di kawasan Karawang, Jawa Barat, akan mendukung kapasitas produksi hingga 250.000 unit per tahun, sebuah angka yang sangat signifikan. Selain untuk pasar domestik, mobil-mobil buatan Indonesia ini juga direncanakan untuk diekspor ke negara-negara ASEAN. Indonesia pun bakal menjadi pusat produksi kendaraan Hyundai untuk kawasan ini, yang tentunya membawa banyak keuntungan, mulai dari alih teknologi hingga potensi peningkatan industri dalam negeri. Dampak positif dari produksi lokal mobil listrik ini akan sangat terasa, terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan produksi yang masif, nikel Indonesia yang melimpah akan lebih banyak terserap, sementara pendapatan negara akan mengalami kenaikan seiring meningkatnya volume produksi dan ekspor. Selain itu, konsumen dalam negeri juga akan diuntungkan dengan harga mobil yang lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Persaingan yang semakin ketat di industri otomotif ini akan mendorong produsen lain untuk menghadirkan kendaraan dengan harga yang lebih murah namun tetap berkualitas. Ini tentu saja semakin memperkuat program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, yang berambisi menjadikan mobil listrik sebagai masa depan industri otomotif Indonesia. Sekarang, mari kita bahas lebih dalam mengenai tampilan dan spesifikasi dari mobil Hyundai buatan Indonesia ini. Mobil ini baru saja dipamerkan di ajang IMS 2024, dan dipastikan akan dijual di Indonesia pada tahun ini dengan harga yang sangat kompetitif. Lalu, seberapa terjangkau si mobil Hyundai ini, dan seperti apa detail desain serta spesifikasinya? Untuk desain, Kona EV 2024 kini tampil dengan desain yang lebih modern, terinspirasi dari MPV Hyundai Staria. Salah satu fitur yang mencuri perhatian adalah garis lampu LED memanjang di bagian depan, yang memberi kesan futuristik. Perubahan juga terlihat pada lampu utama, fog lamp, dan bumper. Dari sisi samping, desain bodinya terlihat lebih aerodinamis, dengan inspirasi dari bahasa desain Ioniq 5, serta velg yang tampil lebih kekinian. Tak ketinggalan, ada spoiler belakang yang mirip dengan SUV listrik terbaru, seperti Toyota BZ4X. Beralih ke performa, Kona Y6 2024 akan tersedia dalam dua varian, standar dan long range. Varian standar dilengkapi dengan baterai 48,4 kWh dan motor listrik, yang menghasilkan 154 HP dengan torsi 255 Newton. Sedangkan varian long range dilengkapi dengan baterai 65,4 kWh dan motor listrik yang lebih bertenaga, menghasilkan 215 HP dengan torsi 255 Newton. Hyundai mengklaim bahwa varian long range ini mampu menempuh jarak lebih dari 490 km dengan sekali pengisian daya. Walaupun tidak semaju Ioniq 5 atau Ioniq 6, mobil ini tetap dilengkapi dengan teknologi pengisian cepat yang memungkinkan pengemudi untuk mengisi daya dari 10% hingga 80% hanya dalam waktu 41 menit. Selain itu, Kona EV juga dilengkapi dengan mode mengemudi satu pedal, fitur vehicle to load, serta koefisien drag 0,27 yang membantu efisiensi aerodinamis. Untuk harga, Kona Electric ini diperkirakan akan dijual dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan Ioniq 5. Ioniq 5 sendiri memiliki harga mulai dari Rp782 juta hingga Rp900 juta. Sedangkan Kona EV diperkirakan dibanderol dengan harga mulai dari Rp436 juta hingga Rp470 juta untuk NJKB-nya. Namun, perlu dicatat bahwa harga ini masih belum termasuk pajak dan biaya lainnya, sehingga diperkirakan harga jual finalnya akan berada di kisaran Rp500 juta hingga Rp600 juta. Beberapa orang mungkin menganggap harga ini cukup mahal. Namun mengingat ini adalah mobil listrik dengan teknologi canggih,
Harga tersebut bisa dibilang sangat kompetitif dan menawarkan nilai lebih dibandingkan mobil listrik dari merek Cina seperti Chery Omoda E5, MG4 EV, atau BD Eto 3. Dengan harga yang diperkirakan berada di kisaran Rp500 juta hingga Rp600 juta, Hyundai Kona EV 2024 jelas akan menambah pilihan menarik bagi konsumen Indonesia yang tertarik dengan mobil listrik. Dikenal dengan kualitas dan reputasi Hyundai yang kuat, Kona EV menawarkan teknologi canggih yang memadai untuk mobil listrik masa depan. Namun tetap dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan mobil listrik premium seperti Ioniq 5 atau kendaraan listrik buatan Eropa. Salah satu keunggulan Kona EV adalah kapasitas baterainya yang cukup besar, khususnya varian long range, yang menjanjikan jarak tempuh lebih dari 490 km dengan sekali pengisian. Dengan kemampuan ini, Kona EV bisa menjadi pilihan ideal untuk konsumen yang mencari kendaraan listrik dengan jangkauan panjang. Apalagi dengan fitur pengisian cepat yang memungkinkan pengemudi mengisi daya hingga 80% hanya dalam waktu 41 menit. Ini adalah salah satu fitur yang sangat diinginkan di mobil listrik masa kini, mengingat kepraktisan dan efisiensi pengisian daya sangat penting bagi konsumen. Selain performa, Kona EV juga menawarkan berbagai fitur keselamatan dan kenyamanan yang tidak kalah menarik. Fitur seperti Vehicle to Load, yang memungkinkan mobil digunakan untuk menyuplai listrik ke perangkat lain, tentunya akan sangat berguna dalam situasi darurat atau saat berkemah. Ditambah dengan koefisien drag 0,27 yang sangat baik, mobil ini juga dirancang dengan efisiensi aerodinamis yang tinggi, memastikan performa yang optimal dengan konsumsi energi yang minimal. Kehadiran Hyundai Kona EV di pasar Indonesia juga menjadi langkah strategis bagi industri otomotif lokal. Selain memperkenalkan mobil listrik dengan harga yang terjangkau, produksi lokal mobil ini di Indonesia akan membuka peluang lebih banyak dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan, pengembangan teknologi, serta peningkatan kualitas produksi dalam negeri. Terlebih lagi, dengan produksi baterai nikel lokal, Indonesia tidak hanya berperan sebagai konsumen nikel, tetapi juga menjadi pusat pengolahan dan produksi bahan baku vital untuk mobil listrik global. Namun, Hyundai Kona EV memiliki beberapa keunggulan yang bisa menarik perhatian konsumen, seperti reputasi global merek Hyundai, kualitas build yang sudah terbukti, serta jaringan layanan purna jual yang lebih luas di Indonesia. Meskipun harga mobil listrik Cina lebih murah, banyak konsumen Indonesia yang mungkin lebih mempercayai merek dengan pengalaman lebih lama di industri otomotif global. Selain itu, Kona EV dilengkapi dengan berbagai fitur modern dan teknologi pengisian cepat yang mungkin tidak ditemukan di beberapa mobil listrik buatan Cina. Program pemerintah Indonesia yang mendukung pengembangan mobil listrik, seperti insentif pajak dan fasilitas pengisian daya, semakin membuka peluang bagi konsumen untuk beralih ke kendaraan listrik. Kona EV 2024 yang diproduksi di Indonesia dengan baterai lokal akan semakin mempercepat transisi ini. Konsumen Indonesia tidak hanya akan mendapatkan kendaraan ramah lingkungan yang terjangkau, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi dan industri dalam negeri. Pemerintah, melalui kebijakan-kebijakan terkait kendaraan listrik, jelas ingin mendorong Indonesia menjadi pusat produksi mobil listrik terbesar di Asia Tenggara, dan Kona EV adalah salah satu langkah awal yang besar menuju pencapaian tersebut. Jika penjualan mobil listrik terus meningkat, infrastruktur seperti stasiun pengisian daya juga akan berkembang pesat, yang semakin mempermudah konsumen dalam memilih kendaraan listrik sebagai alternatif masa depan. Apa pendapat kalian tentang harga mobil Kona EV baru ini? Dan jika harus memilih antara mobil Korea dan mobil Cina, kalian lebih condong pilih yang mana? Silakan bagikan pendapat kalian di kolom komentar.